1 minggu dekat dengan orang-orang di kelas yang biasanya terjadi cinta-cinta lokasi. Tinggalkan pemikiran dan mental SMA. Iya. Oke, siap. Pertama. Itu yang pertama. Jadi harus luas pemikirannya. Jangan ngeliat yang ini, yang itu, gampang ngejudge. Itu nggak boleh. Betul. Ya kan? Kalau offline, starter pack pertama yang harus disiapkan adalah alasan. Biar datang ke Malang. Alasan biar datang ke Malang. Gimana sih? Kalau maba starter pack ini sebenarnya ada 2 versi kalau menurut aku sekarang. Kalau yang kalian yang jauh dari Malang, misalnya nggak bisa ke Malang, dan kalian memang memilih untuk kan hybrid berarti ada yang offline ada yang online kan. Nah kalau yang ada yang online berarti satu-satunya starter pack yang baik adalah mandi dan beli webcam. Mandi. Nabung beli webcam biar kalian pas nge-zoom itu Konkret muka kalian jelas gitu. Nah, Biar mukanya nggak nyatu sama background. kalau kita kan kadang dulu kalau maba yang kayak kita nih kan harus beli tiket ke Malang apa-apa. Itu pasti webcam lebih murah kok gitu loh. Kalau nggak ada webcam ya apa ya Oppo disesuaikan biar Anda terlihat ya gokil gitu. Agar kisah-kisah cinta, kisah-kisah apa itu bisa terjalin lah ya. Kualitasnya Tapi bagus gitu. alasan ke orang tua. Banyak loh ternyata sekarang dari angkatan 2020 ya. Itu banyak yang sebenarnya 2020 kan nggak pernah offline. Tapi ke Malang mereka. Udah di Malang. Iya, saya sering-sering lihat itu ada maba-maba yang kok ke Malang. Berarti kan mereka punya alasan-alasan tepat ke orang tuanya. Mungkin maba-maba yang banyak tanya di kolom komen TikToknya Gozi sih. Ini kakaknya WM juga ya. Jurusan apa? WM selalu di hati. Gak ada yang di hati ya, ada di WM. Itu sih alasan yang tepat. Tapi kalau bisa ya jangan bohong lah. Maksudnya dalam artian alasan itu adalah alasan yang ya kalian mungkin nyari kos atau gimana atau mungkin ingin memulai kehidupan yang baru, bangun relasi, ikut organisasi UKM segala macam itu sih dua doang itu yang pokoknya yang penting sih itu. Terus kalau kesiapan mental segala macam kalau menurut aku lebih tepatnya just let it flow aja, reading the wave aja, ikutin aja. Kalau kita terlalu pinter nanti terlalu bisa baca situasi nggak asik dong. Nggak asik. Nggak bisa ngerasain ombak-ombak. Nah, itu kayak gimana? Kan hidup kan harus menerka-nerka kan. Ini guma juga loh bahasanya. Beda. Terka. Tadi ini kronis itu ya Allah. Gokil. Asik. Oke. Mungkin dari Bang Ridwan nih, apa nih Bang? Apa kira-kira? Apa yang siap urgen? Tentu kalau dari perspektif akademik ya. Asik. Itu ya Agak berat pertama ya? lagi-lagi teman-teman harus baca lah. Baca dalam artian ya baca informasi, terus baca apa saja sih ketika kita maba ini apa yang diperlukan. Misal kalau maba di FISIP tuh kayak ikom, sosiologi, terus HI, ikom, nah itu baca Kesos gitu ya? Kesos juga, IP. Nah itu kayak apa? Bagaimana teman-teman harus membaca dasar dari ilmu teman-teman tuh apa gitu. Sehingga ketika masuk 1 bulan pertama teman-teman tahu ini, oh jadi apa terkait apa ilmu pemerintah itu seperti ini pengantarnya kayak gitu. Itu bukunya ada dan kalau misal teman-teman udah ada di Malang bisa diwilis. Tahu paling tepat untuk mencari buku murah. Betul. Paling tepat konkret. Nah itu. Selain itu kira-kira apa lagi? Maksudnya dari mempersiapkan kebutuhan akademik juga, di sisi lain juga untuk mencapai kan pasti ada stepnya tuh. Soalnya kan kita nggak mungkin tiba-tiba waktu dulu saya mahasiswa baru datang ke sini juga ya masih toleh lah kayak gitulah, masih nggak tahu di mana ya itu relasi mungkin ya. Nah itu kalau dari pola 2017 ya kalau saya lihat itu teman-teman ketika kayak misal antri nih ke BA untuk foto KTM, terus untuk antri apa ngirim berkas itu pasti kenalan. Kalau online kan pasti dikirim lewat berkas ya, lewat kurir ya. Jadi sehingga teman-teman gak ada tuh kedekatan secara emosional. Nah itu harapannya kalau teman-teman udah dari Malang, termasuk yang kemarin ya udah ketemu langsung di BA dengan saya atau dengan part-time lainnya. Nah itu harapannya teman-teman harus langsung cari relasi, harus cari kenalan, terutama di jurusan teman-teman. Supaya apa? Teman-teman udah mengerti. Oh, apa ketika ngopi dan itu ngopi jangan sekedar ngopi. Nah, ini bahas tentang jurusan, bahas tentang kondisi kayak di pemerintahan atau di negara. Kita visip loh, kita harus kritis dengan situasi apa yang sedang dialami oleh negara ini. Akademisi sekali. BH banget ya. Singkat, padat dan jelas. Administrasi dan akademik loh. Gokil. Iya. Mungkin tadi kan udah panjang kan dijelasin juga ketika apa aja yang menjadi kebutuhan. Nah, sekarang aku nih mau kepo juga tanya, apa sebenarnya tips buat jadi maba yang atau tips jadi mahasiswa lah. Tips jadi mahasiswa yang memang
bisa ngikutin zaman lah bahasanya kayak gitu. 5 tips, kasih 5 tips nih. Gimana Gozi? Biasa kan Gozi kan 5 tips menjadi mahasiswa yang gokil. Kan kayak gitu ya. Kan dipaksa. Agak susah ya mikirnya ya. Iya, 5 nih Bang. Apa? 5 tips menjadi mahasiswa UMM. Kalau menurut aku ya, yang pertama adalah siapkan pemikiran dan mental. Tinggalkan pemikiran dan mental SMA. Iya. Oke, siap. Pertama. Itu yang pertama. Jadi harus luas pemikirannya. Jangan ngeliat yang ini, yang itu, gampang ngejudge. Itu nggak boleh. Betul. Ya kan? Gokil. Di zaman kuliah kita kalau terlalu menutup diri, mikir kayak SMA kayak gue yang paling jago, gue yang paling bener. Iya. Jadi Open mind lah ya. Nah, belajar itu. open minded. Belajar open minded. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan penampilan. Penting. Ini bukan karena wah lu enak bang, lu ada duit gini enggak. Tapi penampilan itu penting karena menurut aku first impression orang lihat kita tuh ya penampilan kita. Entah dari dosen, entah dari teman-teman baru, entah dari misalnya kalian apply ke UKM atau ke BEM seperti itu. Itu penting sih. Ketemu dengan berbagai daerah gitu ya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah menurut aku kosongkan mind juga. Ini tentang mind sih banyak-banyak. Kosongkan pikiran, kosongkan mindset. Kalau misalnya jangan merasa paling benar. Misalnya Anda adalah ranking 1 ketua OSIS di situ di SMA merasa saya udah gokil. Nah, berarti kalian belum ketemu ketum. Belum ketemu ketum. Oh dong bukan ketum. Oh iya. Harus dikoreksi. Berarti di dalam kampus itu banyak sekali teman-teman yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya latar belakangnya seperti apa. Benar. Dan memang kita jangan bikin diri untuk jadi orang yang lebih superior lah. Kasarnya tetap harus membumi dan mencari banyak pengalaman, pengetahuan yang baru di tempat yang baru juga kayak gitu. Tadi ada 3, yang keempat adalah sering-seringin ngopi. Teman-teman, walaupun ngopi ini kayak yang terkadang dilihat kayak lu ngoyor terus, ya ngopi ngabisin duit, enggak, nyari aja kopian yang murah kan bisa. Kopi nasi kan. Bisa aja abang kebanyakan ngopi biar maksud aku masih maba. Sayang banget kalau cuma diem di kos. Misalnya kamu introvert atau apa ya, coba aja buat introvert kan bukan berarti nggak bisa ngobrol kan. Betul. Cuman energinya aja yang harus di kamar ya. Kamu di kos 2 sehari ngopi. Buat apa? Buat relasi itu tadi. Bener. Buat berbagi informasi. Menurut gitu sih. 5, yang kelima nih, jadilah diri sendiri. Maksudnya diri sendiri gimana? Banyak nih yang maksud aku masuk kampus kan, dia daerahnya padahal aslinya dari misalnya Tulungagung. Tapi pas ketemu cewek kan mentang-mentang ceweknya dari Bandung, langsung wah aing teh dari ini Cimahi gitu. Susah. Atau enggak cewek-cewek dari Bekasi, oh gua Jaktim. Enggak perlu kayak gitu teman-teman. Menurut gua jadi standar keren atau apapun kalian di maba atau jadi mahasiswa, menurut aku sesuai dengan diri kalian aja. Benar. Tunjukkan sisi lain kalian, tunjukkan sisi diri sendiri. Pokoknya kalau kataku 5 starter pack itu intinya mah kalau mau dirangkum ya, mindset. Jadilah terbuka, jadilah santai, jadilah jangan menerima tergiring opini-opini yang kalau lo yakin dan itu diri lo, lanjutin. Asik, gokil sih. Asik udah. Sam, tapi kan ini udah lama banget nih Sam ya. Udah di pengalamannya kayak gimana, kayak gimana, ya kan? Sepongko. Kenapa ada tarik? Benar. Ada apa nih? Kaget saya. Rada error ya. Iya. Oh, lanjut. Tadi kan udah ada tips ya kan, persiapannya kayak gimana, ospeknya kayak gimana, sebagai maba kayak gimana. Ada nggak sih pesan untuk maba yang bener-bener jelek, pansnya apa nih? Mungkin dari Fatum. Ketum sih. Iya. Gukma salah lagi. Iya. Tadi sebenarnya udah dikesindir sama Ridwan, sama Goji dan teman-teman juga sih. Jadi itu ada perbedaan antara kita siswa dengan mahasiswa gitu kan. Jadi kan kalau jadi mahasiswa tuh bebannya agak lebih banyak gitu kan. Jadi kita harus jadi mahasiswa itu sebagai konseptor, sebagai sebagai penggagas dan sebagainya, bukan event organizer. Betul ya. Itu yang harus teman-teman pikirkan sekarang gitu. Apalagi kalau teman-teman terjun ke dunia lembaga intra, contoh semisal HMJ, BEM dan sebagainya, jangan berdasarkan teman-teman sebagai event organizer, tapi teman-teman harus punya pandangan idealisme juga gitu. Tapi tidak dilepaskan juga hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi mahasiswa tuh diperkuat, diperdalam dengan analisa. Begitu.
jadi mahasiswa tuh bukan perihal kopi dan senja. Asik. Dan bukan perihal melulu tentang cinta. Wih. Tapi jadi mahasiswa itu bicara soal keberpihakan gitu. Iya. Gitu. Bicara soal keberpihakan. Jadi mahasiswa tuh berdikari yang terus-menerus mawas diri. Gitu. Oke. Itu sih. Jadi terus berpikir sesuai dengan kaidahnya teman-teman gitu. Kalau tadi dibilang Goji, capek lah pura-pura gitu ya. Jadi diri sendiri aja gitu, sesuai dengan kaidahnya teman-teman gitu. Jadi harus mawas diri, harus berdikari, terus harus berdiri dengan persoalan-persoalan yang ada sejauh ini gitu. Jadi mahasiswa ya harus seperti itu gitu. Karena cara lingkup berpikirnya agak berbeda gitu dengan kita yang masih SMA gitu kan. Jadi apalagi teman-teman nih jadi mahasiswa tidak melulu soal nilai di atas kertas gitu. Ataupun bicara yang soal menggaung-gaungkan solidaritas untuk bolos kuliah. Tapi untuk berproses sebagai mahasiswa itu harus juga berbagai macam perspektif. Contoh seperti Gozi di influencer, di TikTok semisal. Contoh seperti Ridwan bisa part time di BAA. Contoh saya juga mungkin bisa terjun ke lembaga interest seperti ketua BEM. Banyak jalur-jalur sebagai mahasiswa yang teman-teman bisa manfaatkan. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah-kuliah pulang gitu. Ya boleh, mungkin tergantung perspektifnya kalian masing-masing gitu. Tapi jadi mahasiswa ya harus mengupgradekan diri gitu. Ketika kita balik ke daerah, itu ada value yang harus kita bawa gitu. Jadi kalau dari 3 konsep dasar mahasiswa itu ya stock of knowledge, stock of value, stock of skill. Kalau kata dosen, belajar dalam kelas itu kita cuma dapat 30%. 70%-nya kita atur. Harus cari di luar. Contoh, jadi berproses di organisasi, belajar di tempat-tempat lain sekiranya gitu komunitas atau apa. media kreatif gitu kan sekiranya untuk mencapai rasio 100%. Iya, betul. Itu yang harus teman-teman bisa pelajari. Bangga menjadi warga FISIP. Gubernurnya seperti ini. Gila. Gokil sih emang FISIP ya. Tapi kalau dari bidang yang berbeda gitu ya kan? Bidang berbeda. Aku nih nggak aktif organisasi nih. Gubernur sebelah gue. Tapi ini bisa menghormati dan bisa saling bersinergi ini asik. Iya, betul. Kita saling respect aja. Nah, jadi misalnya kalian memang kuliah pulang ya usahakan pulangnya di rumah mungkin ngedit video. Produktif. Bikin konten Jadi barista, semuanya. Tidak masalah ya kan. Yang penting intinya kalian jadi mahasiswa bukan waktunya lagi semua masalah itu pasti akan kalian lewati, bukan waktunya lagi kita menyandarkan diri sama orang lain segala macam. Dan kita harus menemukan jalan keluar kita sendiri. Jadi mahasiswa kita harus membuat suatu konsepan juga baru gimana nantinya kita bisa mengaplikasikan itu ketika kita sudah kelar kuliah. Kayak gitu. Gokil. Value yang paling utama. Emang sih itu emang. Kelihatan semester tuanya ya kita yang ngomong ya. BTW ini udah lama deh ini. Udah cukup lama, mungkin ini bisa sebagai pembekalan sebagai mahasiswa baru UMM Kampus Putih yang paling gokil. Asik. Paling keren. Boleh. Paling terantri mainstream. Semalang Raya. Kita kita aja ya. Mungkin udah lama ini, mungkin kita tutup aja kali ya. Mungkin bisa sambung di part 2-nya atau bagaimana? Sebelumnya ada pesan-pesan dari Alfat. Ada sih satu sih. paling anu sih. Jadi gini, sebagai mahasiswa baik lagi ke gue sih, jadilah diri sendiri. Iya. Jangan percaya orang lain, jangan mudah percaya orang lain. Kita harus cross check lagi, kita harus analisis. Kita harus tahu informasi itu bagaimana datangnya, dari siapa. Istilahnya kayak gini, jangan kalian percaya bahwa sungai itu dalam sebelum kalian cek sendiri. Gokil ya? Iya, betul. Gokil ya? What of the day. Terjun aja dulu gitu ya. Atau nanti dinamika di sana kita nggak tahu. Iya, terjun aja dulu gitu. Betul. Sepakat. Gimana? Closing dulu ya. Sebenarnya terima kasih banyak ya kan hari ini udah menyempatkan hadir untuk bisa kita bincang-bincang di media kita. Thank you juga udah diajak. Gubatum, Mas Ridwan yang menyisihkan waktunya juga, posisi lagi part time juga kan. Masih lagi ada kesibukan juga bisa menyisihkan waktu. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi bareng. Amin. Dan membuat konten-konten baru lainnya. Apa yang teman-teman atau sobat-sobat Dermo lainnya minta bisa silakan klik di kolom komen kalian. Kalian mau apa aja silakan tanyakan apa yang ingin kita kerjakan kedepannya. Kritik dan saran kita juga pasti akan terima juga. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Asik. YouTube banget. Oh iya dong.
biar bisa beli kopi. Udah mulai habis nih. Itu udah mulai habis. Oke, bisa beli kopi. mungkin segitu aja ya dari Iya. episode dari season 2 Season dua. episode 7 yang sangat eksklusif ini. Kita dari Dermo 40 undur diri, saya Alfa Tangki dan host saya. Isam Tandon pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Ciao. Nah.